kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang besar, Allah yang layak menerima pujian kami. Hari ini kami umat-umat-Mu Tuhan sedang merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Mari kita memberikan pujian yang terbaik. Haleluya, kita sembah nama yang berkuasa, nama yang ajaib, Engkau yang layak. Mari kita semua berdiri, kita terus nyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini datang dari hati kita yang menyembah kepadanya, hati yang mau membesarkan nama Tuhan, hati yang mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Kami siap melayani-Mu. Haleluya. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami sembah. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kau layakkan kami Bapa, Engkau layakkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang kami muliakan, dikuduskan namamu Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam bait-Mu. Kami bersama-sama umat-Mu beribadah kepadamu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu Tuhan. Hari ini Bapa di sorga, kami umat-Mu akan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang dahsyat itu sudah berkorban untuk kami Tuhan. Biarlah hari ini Bapa, hati kami terbuka Tuhan, untuk memberikan korban yang terbaik sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai, mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, bahkan mengurapi semua jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang mau mengganggu Tuhan jalannya ibadah kami, bahkan mengganggu setiap hati kami, kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus penuhi ruangan ini, Roh Kudus penuhi hati kami semua. Kami siap melayani-Mu dan kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, kita berkesempatan ya, hari yang luar biasa hari ini umat-umat Tuhan boleh ada di rumah Tuhan. Ya, hari yang istimewa buat kita, ya. Jangan kita biarkan lewatkan begitu saja. Di 2021 kita masih bisa ibadah Natal di tempat ini. Haleluya, hati sukacita, hati bergembira karena Tuhan memberkati kita. Mari lantunkan pujian-pujian Natal kita. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, oh haleluya. Lahir Raja mulia buat kita semua. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Amin. Haleluya, kita semua bangkit untuk memuliakan Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita sangka bergema, lahir Raja mulia. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi ya, haleluya, puji Tuhan, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik dari surga. Yesus telah lahir bagi kita. Amin. Lahir Raja mulia. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari saudara kita semua berdiri. Haleluya. Benar ya, hari ini
penuh sukacita. Haleluya. Ya, hari yang luar biasa. Mari kita semua berdiri. Kuatkan kaki kita untuk memuliakan Tuhan. Hari ini menjadi hari yang menjadikan hari ini hari yang indah buat kita saudara-saudara, karena kita merayakan merayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Pemerintah memberikan waktu yang luar biasa 25 Desember. Walaupun gak tepat 25 Desember sih ya Yesus lahir. Tapi pergunakanlah hari ini yang pemerintah sendiri berikan kepada kita untuk kita bersukacita, rayakan kelahirannya Tuhan kita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Semua rayakan Yesus, rayakan. Katakan amin. Rayakan Yesus, rayakan. Oh haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bilang Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Amin. Dia lahir, Dia lahir, marilah rayakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan rayakan Yesus, rayakan. Yes, puji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Mari katakan semuanya. Rayakan Yesus, rayakan. Oh haleluya. Rayakan Yesus. Amin. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Amin. Dia lahir, Dia lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Sekali lagi ya, sama-sama katakan rayakan Yesus, rayakan. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Lepaskan semua beban, lepaskan semua susah. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia lahir, Dia lahir dan hidup. Amin, amin, amin. Selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. Amin. Marilah rayakan sekali lagi. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Kalau merayakan sesuatu hatinya sukacita, saudara. Amin. Amin. Oh anak kalau merayakan kelahiran anak di umur yang pertama itu luar biasa sukacitanya. Hari ini kita merayakan Raja kita, penyelamat hidup kita. Bagaimana saudara dahsyatnya Tuhan untuk umat manusia. Bersyukur kita ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya, kita menikmati keselamatan itu. Sebab itu rayakan
rayakan secara luar biasa. Puji Tuhan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Puji Tuhan, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin ya. Dia mati untuk kita, Dia lahir untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, katakan Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, puji Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini umat-Mu datang merayakan kelahiran-Mu. Engkau yang turun ke dunia ini, sengaja turun ke dunia ini untuk menjumpai manusia yang berdosa dan menyelamatkan manusia itu. Hari ini kami bangga kepadamu Tuhan, dan kami sudah ada di dalam Engkau. Kami mau menghargai apa yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Haleluya, terlalu banyak Tuhan waktu-waktu hidup kami tidak lagi menghargai Engkau, tidak lagi menghormati Engkau. Tapi hari ini Tuhan, kalau kami ada di dalam rumah Tuhan dan melakukan ibadah Natal bersama, satu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Benar Tuhan, satu anugerah yang Engkau berikan kepada kami, satu kemurahan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Tuhan, jangan Engkau ambil sukacita ini dari kami. Jangan Engkau ambil sukacita ini dari kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita merenungkan bersama. Sebelum kita mendengar berita firman, saya akan berikan waktu sejenak untuk kita semua. Mari saudara kita renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita semua. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan beberapa waktu tahun yang lampau. Dia datang ke dunia. Dia Allah yang dahsyat. Dia El Gibor. Dia El Shaddai. Tapi dia harus datang menjadi hamba. Dia datang menjadi manusia.
untuk menyelamatkan ciptaannya. Dia sudah datang, tetapi dunia tidak menerima dia. Oh, haleluya. Saat ini kita semua masih bisa berkata puji Tuhan. Haleluya. Karena kami menerima Engkau Tuhan. Karena kami menerima Engkau Yesus. Itu menjadi kebanggaan kita, saudara. Roh kita dihidupkan oleh Tuhan, sehingga kita menerima keselamatan itu. Kita sudah ada di dalam bagiannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu-waktu akan berlalu dan kita akan meninggalkan tahun 2021. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Di ibadah Natal ini kita bersuka cita. Kita bersuka cita karena kita alami kebaikan itu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau lihat hati kami. Engkau melawat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Glory, haleluya. 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 Ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Puji namamu Tuhan Yesus. Yang telah Kau buat di dalam Yesus. Dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Amin Tuhan. Engkau yang mengerti keadaan kami Tuhan hari ini. Sebab itu kami bawa hidup kami di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur kami Tuhan. Berjaga dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
lewat pujian ini kita katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Mari kita semua berdiri, haleluya, membawa tubuh kita di hadapan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai detik ini. Tidak ada kata lain selain kalimat aku bersyukur kepadamu Tuhan. Amin, haleluya, puji namamu Tuhan. Banyak yang Tuhan telah berbuat dalam hidupmu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari semua katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Bapa, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Amin. Kami semua bersyukur kepadamu Tuhan. Kami semua bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia yang Engkau sudah berikan kepada kami. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Katakan, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tak terbatas kasih-Mu buat kami, tak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Walaupun Tuhan kami terbatas untuk mengagungkan Engkau, tak cukup Tuhan apa yang kami lakukan saat ini, tak sebanding dengan kebaikan dan kasih-Mu buat kami. Tapi biarlah yang sedikit ini Tuhan, ini boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari Bapa, beritakanlah kabar baik itu kepada kami. Beritakanlah firman Tuhan, taruh firman-Mu di mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya disampaikan itu adalah berita Tuhan sendiri. Kami dikenyangkan Tuhan, kami dipuaskan, kami benar-benar Tuhan alami sukacita abadi dari Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Natal buat Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang kasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, sukacita, lawatan daripada Tuhan menjadi bagian kita pada siang hari ini di dalam kita beribadah, ya, memperingati, ya, hari Natal. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini saya ingin memberikan tema khotbah saya, yaitu pembaharuan komitmen iman kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali kita merayakan Natal seperti tradisi saja, kebiasaan. Tetapi tentu berbeda ya, memperingati. Ya, kalau mengingat itu ya dengan memperingati beda. Kalau mengingat itu berarti kita mengenang yang masa lalu, ya, yang terjadi atau yang kita alami. Kalau memperingati berarti masa lalu itu dihadirkan, ya, diingat kembali, ya, ke masa sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, Bapak Ibu, penting ya kita memperingati ya Natal. Ya, sebenarnya ya saya menyetir ya perkataan almarhum ya Presiden ya Bapak Gus Dur ketika dia memberikan ya kata sambutan dalam perayaan Natal tahun berapa ya, 1999. Dia katakan perayaan Natal ini sebenarnya bukan saja diperingati oleh umat Kristen, seharusnya semua manusia ya memperingati Natal. Mengapa begitu penting, Bapak Ibu, saudara-saudara? Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Mungkin sudah jadi ayat hafalan ini. Kita membaca Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, kata Natal itu
ya, kelahiran, memperingati kelahiran, ya, di mana yang lahir itu disebut Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Kita harus menyadari dan mengerti, memperingati Natal, kita memperingati ya Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebagai penggenapan firman Tuhan, dikatakan ayat 22, ya, di mana seorang anak darah, seorang gadis, ya, seorang perawan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Allah yang menyertai kita itu, saudara-saudara, itu sebagai berita kesukaan, karena dikatakan bahwa Dia bukan saja menyertai, Dia tinggal di dalam kehidupan kita, ya, di mana anak yang lahir itu Immanuel, Allah beserta itu dengan kita, itu adalah Allah yang melepaskan manusia. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-68, ini adalah bagian dari pujian dari Sakaria dari ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya. Jadi ini ayah daripada Yohanes Pembaptis, ya, mana istrinya Elizabeth. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat 69, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Allah yang beserta kita, Immanuel itu, ya, Dia menyelamatkan kita, melepaskan kita, Bapak Ibu, dari ya musuh kita, ya, dari Dia menyelamatkan kita, memberikan pengampunan, menunjukkan belas kasihan, dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, mengarahkan kaki kita kepada damai sejahtera Allah. Jadi Dia yang Immanuel, berarti Allah menyertai, Dia menyelamatkan, Dia melepaskan, membawa kelepasan, memberikan pengampunan. Ya. Mengapa kita begitu penting, ya, saudara-saudaraku, merayakan Natal? Karena ini sebagai pembaharuan komitmen kita. Pentingnya merayakan Natal itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena kita tahu kedatangannya sudah dinubuatkan. Kalau bahasa orang dunia ini, sudah diramal, ya, bahwa ya Immanuel itu yang memberikan kelepasan, yang menyelamatkan manusia, itu sudah dinubuatkan, ya, jauh-jauh ratusan tahun
Ya, Bapak Ibu, ya sebenarnya Matius ini dia mengutip ya nubuatan, ya ramalan daripada Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Kata perempuan muda ini dalam bahasa aslinya adalah perawan, gadis. Ya. Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Dia sudah dirumbuatkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dan seperti pujian Sakaria ini, orang tua daripada Yohanes Pembaptis, kita tahu bahwa istrinya Elizabeth itu mandul sampai usia sudah lanjut, dia belum punya anak. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Sakaria tetap setia beribadah, hidup dalam kebenaran. Ya, dia melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan nyatakan janjinya, ya, di mana Elizabeth mengandung, ya. Lalu diberilah nama si Yohanes. Dialah yang dikatakan menyiapkan jalan untuk Immanuel ini, yang menyelamatkan manusia, yang menebus manusia. Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa dia bukan terang itu, dia hanya memberikan kesaksian tentang terang itu. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 15. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Yang datang itu, Immanuel itu, yang memberikan kelepasan, yang menyelamatkan manusia itu, dia sudah ada sebelum dilahirkan. Bagaimana? Itulah kasih Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Firman itu menjadi daging. Bapak Ibu, firman itu dikatakan ayat 1 dan 2, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, dia yang menjadikan segala sesuatu, dikatakan segala sesuatu dijadikan dia. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, marilah kita, Tuhan ya berfirman. Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah berfirman, jadilah terang, jadilah semua-muanya. Pada waktu manusia, marilah kita, ya saudara-saudaraku, disitulah Trinitas Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya berperan. Dia sudah ada di ayat-ayat lain, saudara-saudaraku. Dia sudah ada sebelum Bapak Abraham, dia sudah ada, ya karena dia Allah. Immanuel itu Allah yang beserta dengan kita itu, Allah yang melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan menyelamatkan, ya saudara-saudaraku, ya nama Yesus itu, ya dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi tidak ada nabi
di mana sebelumnya sebelum datang diberitakan. Jadi sebelum Immanuel itu datang menyelamatkan, mengampuni manusia, dia sudah Bapak Ibu diberitahu, dibuka jalan oleh Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Sebab itu penting sekali. Begitu juga Yusuf. Iya. Kalau kita membaca bahwa dia padahal baru bertunangan dengan Maria. Dia dengar tunangannya itu sudah mengandung. Dia belum berhubungan seperti suami istri. Tetapi tunangannya sudah mengandung, saudara-saudaraku yang kekasih. Maria. Kalau saudara membaca Matius pasal 1, ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria yang seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, dialah perawan itu, gadis itu yang melahirkan anak laki-laki yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ketika Yusuf suaminya seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Saking tulus hatinya, saudara-saudaraku, dia tidak ingin mempermalukan istrinya. Dia ingin menceraikan diam-diam. Karena kalau ketahuan, saudara-saudara, waduh, hukumannya luar biasa pada waktu itu. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seorang gadis perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki disebut Immanuel, Allah beserta kita. Anak laki-laki itu juga disebut Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yusuf diberikan hikmat ketika dia sedang menghadapi permasalahan istrinya yang baru saja ditunangi hamil, yang mengandung. Dia ingin menceraikan, tetapi Tuhan berikan hikmat untuk dia menerima istrinya, karena ini pekerjaan Allah. Saudara-saudaraku, mengapa begitu penting? Kita lihat Yusuf, dia mempersembahkan ketaatannya, saudara-saudaraku. Ya, dia mau menerima istrinya yang mengandung itu karena pekerjaan Allah. Begitu juga Maria. Saudara bayangkan, tiba-tiba dia mengandung seorang gadis perawan, saudara-saudaraku. Ya, tentu berbagai-bagai macam ya perasaan yang timbul dan apa yang akan dialami. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, Maria tahu yang lahir ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan menyelamatkan, melepaskan manusia. Sebab itu dia memberikan tubuhnya dipakai oleh Allah untuk melahirkan sang juru selamat itu, Immanuel itu. Kalau saudara membaca juga di dalam Lukas pasal yang kedua, ketika gembala-gembala ada di padang sedang menggembalakan dombanya, di dalam kesunyian malam gelap gulita, tiba-tiba ada berita kesukaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini telah lahir juru selamat. Berita kesukaan disampaikan
oleh malaikat kepada gembala-gembala. Gembala-gembala kita baca di dalam Matius, di dalam Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepadaku. Apa yang diberitahukan oleh Tuhan? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dialah Immanuel, Allah yang beserta. Dia yang melepaskan, dia yang mengampuni. Lalu ayat 16 katakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Gembala-gembala ini dia mempersembahkan kasihnya. Dia meninggalkan kawanan dombanya, dia pergi mencari apa yang dia dengar itu, berita kesukaan bahwa Immanuel itu telah lahir. Ya. Begitu juga kalau saudara baca lagi orang Majus, Matius pasal yang kedua. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang pintar. Dia mengerti, dia ahli bintang. Saudara-saudara, oleh pimpinan bintang, dia tahu ada raja yang akan lahir dari negeri yang jauh, ya, memerlukan waktu yang lama. Bapak Ibu mengikuti bintang, akhirnya Bapak Ibu coba baca di dalam Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Cukup jauh perjalanan dari tempatnya orang-orang Majus ini ke tempat kelahiran Yesus. Dan bertanya-tanyalah, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yehuda, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, baca lagi di dalam ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacita mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi kejadian ini setelah Yesus dilahirkan, karena perjalanannya cukup jauh. Ya, orang Majus ke Yerusalem, saudara-saudaraku, Yesus sudah dilahirkan. Tadinya Yesus dilahirkan di kandang binatang, sekarang sudah di rumah. Ya. Dikatakan ketika dia melihat orang-orang Majus ini, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emur. Saudara-saudaraku, kita lihat betapa pentingnya ya kelahiran Isa Al-Masih itu, ya, kelahiran juru selamat itu, yang disebut Immanuel itu, Bapak Ibu, di mana orang-orang Majus ini dia mempersembahkan penyembahan, ya, harta mereka kepada Tuhan. Begitu juga Herodes, ya, ketika dia mendengar kabar dari orang Majus bahwa akan lahir seorang raja, ya, seperti yang difirmankan, saudara-saudaraku yang kekasih, dia ingin datang menyembah. Ya, kelahiran Yesus menjadi klimaks sejarah, saudara-saudara. Kalau saudara
lihat tanggalan kita, ya. Jadi penting kita merayakan Natal, ya. Kedua, kita bersyukur. Yang lahir itu disebut Immanuel, dia beserta kita, dia menyelamatkan, dia melepaskan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia itu menjadi jembatan menghubungkan kita dengan Allah. Karena dosa, upah dosa adalah maut, dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Ada jurang seperti V itu. Ya. Kita orang berdosa masuk ke jurang. Ya, dosa ya memisahkan kita, tapi lewat Immanuel, ya, dia datang dan mati dan bangkit. Ya, yang jurang itu ada salib yang membuat menjembatani kita, dan kita semakin diperbaharui terus sama seperti Yesus. Ya, dia menjadi jembatan, ya, menyelamatkan kita, ya, menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita harus patut bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, mengapa penting kita memperingati ya Natal? Karena kita patut bersyukur karena Tuhan menjadi penghubung, ya, dia beserta, dia menjembatani kita dengan Tuhan. Saya membaca ada ilustrasi anak ayam yang sombong sekali. Satu waktu anak ayam ini, ya, dia berkata kepada ibunya, induknya, "Ibu, saya mau masuk hutan." Waduh, dengan sombongnya dia berkata. Si ibunya berkata, induk ayam ini berkata, "Nak, hati-hati, di hutan banyak musuh." Ya. Tapi dengan sombongnya dia berjalan masuk ke hutan. Di tengah hutan, saudara-saudaraku yang kekasih, dia bertemu dengan ular kobra. Ular kobra yang beracun, ya tentu saudara. Tapi dia dengan sombong dia berkata kepada ular kobra itu, "Hai ular kobra, patukku ini, patukku, ya, mulut moncongnya si ayam ini sangat beracun, lebih beracun daripada racun kamu ular kobra." Wah, si ular kobra terperangah dengar ocehan si ini. Dikatakan, "Patukku ini, kalau aku patuk kamu, ini lebih beracun daripada racun kamu ular kobra." Lalu tidak jauh dari situ ada manusia, ya, sedang mengambil pohon rambat. Ini buktinya, ya. Nanti kalau saya patuk manusia ini akan mati karena racun patukku ini sangat dahsyat sekali. Lalu si ular kobra melihat si anak ayam yang sombong ini, dia mendekati manusia itu. Manusia lagi jongkok begitu, dipatok saudara-saudara badannya sama si ayam yang sombong itu. Waktu setelah dia mematok manusia itu, si anak ayam itu dia lari bersembunyi. Ketika manusia itu berbalik badannya, dilihat kok ular kobra di depannya. Dia langsung pingsan, saudara-saudaraku. Bukan mati karena racunnya si patuk moncongnya ayam itu, tapi dia pingsan karena lihat ular kobra itu. Setelah pingsan, dia muncul si anak ayam yang sombong itu. Dia katakan, "Kan, lihat kan, dahsyat sekali kan racunku," katanya saudara-saudara. Ya, si anak ayam itu berkata dengan sombong, "Ini, ya, lihat racunku," ya. Sehingga si ular kobra dia lari terbirit-birit, saudara-saudara. Tapi tanpa perhatian, tanpa tahu si anak ayam yang sombong ini, ada si rubah, si musang sedang memperhatikan.
Lalu si rubah ini dia ya melemparkan makanan, tapi makanan itu ditaruh racun. Ya, saudara-saudaraku, sambil berjalan dilempar ya makanan, anak ayam yang sombong ini dia makan ya makanan yang diberikan si rubah itu, tapi yang ada racunnya. Akhirnya saudara-saudara, anak ayam yang sombong ini mati keracunan, saudara-saudara. Ini ilustrasinya, saudara-saudara. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita, kita tidak bisa dengan kepandaian kita menyelamatkan, menyelesaikan dosa kita. Tidak cukup kita bertapa, kita tidak cukup, saudara-saudara, maksudnya kita mengasingkan diri. Tidak bisa, saudara-saudaraku, untuk menyelesaikan dosa kita. Dosa itu seperti makan cabai, saudara-saudara. Saya juga begitu. Saya kalau makan cabai, nggak tahu, perut saya langsung ke belakang. Saya nggak usah makan obat-obat untuk melancarkan buang BAB. Saya cukup makan cabai aja. Tapi heran kalau makan RW sepedes-pedes apapun nggak ke belakang, saudara, saya nggak tahu. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti makan cabai, udah tahu pedas, masih makan, ya kan? Dosa begitu. Udah tahu akibat daripada dosa itu, kebinasaan. Tapi masih saja, saudara-saudara, seringkali setan membujuk kita. Tapi ingat, saudara-saudara, kita patut bersyukur. Memperingati Natal, ada Immanuel, Allah beserta kita. Kita patut bersyukur karena Dia menjadi jembatan menghubungi kita dengan Tuhan. Dia menyelesaikan dosa kita, melepaskan kita. Yang ketiga, Immanuel artinya Allah beserta kita. Dia menyertai kita, bukan saja di waktu kita senang. Dia menyertai kita di waktu susah juga. Di dalam segala situasi situasi kondisi, Dia beserta dengan kita. Saudara perhatikan tadi Yusuf. Dia ingin menyelesaikan persoalannya dengan hikmat dia. Tetapi dia orang yang takut kepada Tuhan, hidup benar. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan solusi kepada dia, diberikan hikmat. Sehingga dia tidak menceraikan istrinya diam-diam karena mengandung itu. Ya. Allah Immanuel beserta dengan kita. Begitu juga, saudara bayangkan Maria ya melahirkan Yusuf. Ya, Yusuf dan Maria tidak ada tempat karena penginapan penuh. Pada waktu itu seperti kalau sekarang ini pendaftaran pemilu, jadi orang pada pulang ke kampung halaman, penuh semua tempat penginapan. Akhirnya yang ada adalah kandang binatang. Akhirnya disitulah dia melahirkan. Sejelek-jeleknya, setidak mampunya kita, tidak ada kita yang lahir di kandang binatang. Ada orang yang lahir di beca, masih bagus. Ada yang lahir di mobil, tapi kandang binatang, saudara-saudaraku. Ya, dia datang mengosongkan diri. Dia Allah, tetapi dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia menghambakan diri menjadi manusia, saudara-saudara. Dia, saudara-saudaraku, lahir di kandang binatang. Akhirnya saudara-saudaraku diketahui dia adalah raja yang lahir itu. Herodes mengeluarkan perintah karena diperkirakan anak yang menjadi raja ini lahir ini kurang lebih umurnya di bawah 2 tahun. Jadi dia keluarkan perintah, umur bayi di bawah 2 tahun dibunuh, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan menyertai, Allah beserta, menyertai Yusuf dan Maria. Ya, akhirnya dia menyingkir, ya, ke Mesir. Satu waktu setelah wafat raja, diperintahkan dia kembali lagi. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Dipersiapkan, orang-orang Majus memberikan emas, perak, saudara-saudara, sudah dipersiapkan semua.
Jadi Tuhan kita beserta dengan kita. Dia dekat. Dia tidak jauh, sejauh doa saja. Bapak Ibu saudara-saudara, Dia menyertai kita. Dia akan memberkati, menolong kita, Bapak Ibu. Tetapi ingat juga, Dia beserta dengan kita, membuat kita juga harus tetap mawas diri, tetap takut kepada Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Ingat pemuda remaja, dimanapun engkau berada, walaupun engkau jauh dari orang tua, walaupun engkau ada di kamar sendirian, ada Tuhan yang beserta kita, Immanuel. Bapak-bapak dimanapun engkau bekerja, ya, tidak ada istrimu atau keluargamu, ada Tuhan yang beserta yang memperhatikan saya dan saudara. Dimanapun engkau berada, Bapak Ibu saudara-saudara, baik ibu-ibu, ya, jangan pikir ya suami bekerja, anak-anak tidak ada, engkau sendirian, engkau selingkuh. Ada Allah yang beserta dengan kita. Jadi Dialah Immanuel. Jadi penting memperingati Natal, ada pembaharuan dalam komitmen iman kita. Penting kita merayakan Natal karena kita tahu Dia adalah Immanuel, beserta. Ya, Dia menyelamatkan, melepaskan kita. Kita patut bersyukur kan Dia menjembatani kita, menghubungkan gitu. Dan kita tahu Dia Immanuel, beserta dengan kita. Di dalam situasi kondisi apapun, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Nomor 1, haleluya, Kau Allah yang besar. Mari kita berdiri bersama-sama. Timbul, berdiri, timbul. Haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, Allah yang besar. Saudara, satu hal yang luar biasa, hari ini kita mendengar bahwa yang dilahirkan itu Immanuel. Ya, kita peringati lahirnya Immanuel. Immanuel itu ada dalam kita. Jadi jangan anggap Tuhan itu ngikutin kita, saudara-saudara. Ya, aku mau bikin A, ya udah lu terusin. Saudara mau ke arah timur, ayo terusin. Enggak begitu, saudara. Immanuel tuh ada dalam kita. Haleluya. Ada dalam kita, Immanuel ada di dalam saudara. Oh haleluya, ini Natal. Immanuel ada dalam kita, amin. Amin. Jadi apa saja saudara-saudara yang kita lakukan, itu ada Tuhan Immanuel dalam kita. Betul kata Bapak Gembala bilang, saudara-saudara ya, apa yang engkau perbuat, ingat ada Immanuel dalam hidup kita. Haleluya. Natal ini kita perbaharui komitmen kita, iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan cuman sekedar Immanuel, go Tuhan serta kita, gua bebas dari celaka, Dia bebaskan, Dia lepaskan. Kalau Tuhan sudah lepaskan, saudara-saudara, jangan main-main dengan setan. Ya, jangan main-main dengan setan lagi. Tuhan sudah lepaskan kok. Kalau saudara dilepaskan, jangan main-main lagi dengan iblis. Mari kita berdiri, haleluya. Agungkan Tuhan, Dia yang ada di dalam kita, Dia yang ada di dalam kita, Dia yang besar. Haleluya. Immanuel bukan sekedar ada di belakang kita.
bukan ada di samping kita, tapi Immanuel ada di dalam hidup kita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami muliakan Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang beserta dengan kami. Natal ini Tuhan, kami dibaharui oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau tundukkan kepalamu. Hormati Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Dia beserta dan Dia ada di dalam kita. Di Natal ini saudara, Dia sedang memeriksa kehidupan kita. Apa yang kita sudah perbuat di masa-masa lampau, apa yang sudah kita kerjakan di masa-masa yang lalu. Dikala kita melakukan banyak hal, seringkali hidup ini tidak menghormati Tuhan. Seringkali kita tidak menghargai kasih Tuhan itu. Seringkali kita melupakan Immanuel yang ada di dalam hidup kita. Kita mulai bermain-main dengan dunia. Kita bekerja sama dengan Tuhan, kita bekerja sama dengan si iblis. Kalau Tuhan berkata engkau sudah dilepaskan, membawa kelepasan, mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah waktunya saudara, inilah waktunya. Jangan tunggu hari esok, tapi inilah waktunya. Perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kalau tahun ini aku ada dalam ibadah Natal. Aku bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu menjadikan aku ada sampai saat ini. Haleluya, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Lawatan terjadi kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Yang mengalami kelemahan iman dikuatkan kembali, dipulihkan di dalam nama Yesus. Komitmen kami yang sudah mulai rusak selama ini Tuhan, terganggu oleh karena kesibukan kami, terganggu oleh karena banyak pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan. Haleluya, hubungan kami rusak karena kami tidak mendahulukan Engkau dalam kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Jadi hari ini Tuhan Yesus, Engkau kembali lagi dalam hidup kami. Selama ini kami yang meninggalkan Engkau, kami mau kembali kepada Engkau. Haleluya, selama ini yang kami jadi orang jahat Tuhan, kami tetap hidup dalam dosa, kami tetap hidup dalam ikatan. Hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Firman Tuhan berkata Engkau sudah dilepaskan. Lawatan Tuhan terjadi, Engkau sudah dilepaskan. Yang sakit alami kesembuhan, yang susah alami penghiburan, yang lemah alami kekuatan, yang dalam ikatan alami kelepasan di dalam nama Yesus. Haleluya. Natal mendatangkan sejahtera, Natal mendatangkan kesukaan, Natal mendatangkan kedamaian dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Keresahan-keresahan yang selama ini kami alami, Engkau menggantikan semua dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, memberkati hamba Tuhan yang sudah melayan dan menyampaikan makanan rohani bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, haleluya. Menjadi doa kami Tuhan, Engkau akan memperluas jangkauan pelayanan kami. Engkau akan memperluas usaha-usaha jemaat-jemaat Tuhan. Engkau akan semakin memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau akan mengangkat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Haleluya. Di tahun-tahun yang akan datang mereka akan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Haleluya. Segala usaha mata pencarian mereka semakin diberkati Tuhan. Karena kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Yang masih dalam pendidikan, dunia pendidikan Tuhan, Engkau berkati mereka. Mereka terus berhasil. Bagi anak-anak kami yang masih kecil saat ini Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau jaga mereka. Pagari terus dengan malaikat-Mu Tuhan. Pegang tangan mereka. Haleluya. Biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Mereka tetap beriman kokoh di dalam Tuhan. Dan mereka boleh percaya dan mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Haleluya. Pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di Natal ini kami boleh memperbaharui komitmen kami kepada Engkau. Kami mau semakin setia kepada Engkau. Kami mau semakin menghargai kasih Tuhan. Kami semakin menghormati, haleluya, keadaan Tuhan dalam kami Bapa. Semua yang sudah beribadah diberkati Tuhan. Yang melayani Tuhan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Biarlah bangsa ini alami sukacita Tuhan, sebagaimana Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Supaya bangsa ini boleh menyembah kepada Engkau, Allah yang menyelamatkan isi dunia. Kau juga berkati pemimpin-pemimpin negeri kami ini Tuhan. Dari pemimpin pusat sampai pemimpin yang terendah. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu, supaya mereka juga boleh menjadi alat-alat Tuhan yang mendukung pelayanan di mana di negeri ini Tuhan Yesus. Pelayanan hamba-hamba Tuhan semua dijaga dan dilindungi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Engkau akan siapkan bagi kami kalau kami hari ini memiliki komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu juga bagi mereka yang mengikuti secara online. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati.